السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Ikhwan, Jalan Telaga Mas 11, Komplek Telaga Mas, Harapan Baru, Bekasi Utara. Pemirsa, dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus menjalani kehidupan yang benar, yang dibenarkan, kehidupan yang halal. Hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat tema memaknai halal dalam kehidupan. Saya Sabrina Raisa tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang telah hadir di dalam bersama guru-guru kami yang siap untuk membagikan ilmunya. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yang insya Allah akan memberikan pemahaman dan sekaligus nasihat bagi kita bagaimanakah kita memaknai halal dalam kehidupan. Dinullah Islam adalah dinullah yang sempurna, bahkan levelnya ditingkatkan, bukan sekedar halal tetapi thayyibah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Syekh Muhammad Jaber, kemudian Kiai Haji Profesor Asrorun Ni'am, dan Kiai Haji Dr. Amir Faisal yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت
ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di Damai Indonesiaku TV One menurut saya hari kebahagiaan, kebanggaan bagi saya karena saya isi bersama dua guru besar ulama guru kami yaitu Ustadzuna Al-Mukarram sahabat almarhum Syekh Ali Jabir yang bertahun-tahun selalu bersama beliau yaitu Ustadzuna Abi Amir Faisal. Semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat, ya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Ustadzuna Al-Mukarram Al-Habib Al-Mahbub yang mungkin di antara kita ada yang belum kenal beliau, tapi pasti seluruh ulama, guru, para ustaz yang berdiri khususnya di TV One harus diizinkan dari beliau dulu ini. Al-Ustaz Kiai Profesor Asrarun Ni'am. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi. Amin. Saudara, seluruh da'i, banyak jamaah yang bertanya. Bahkan beberapa hari lalu ada jamaah yang bertanya beberapa pertanyaan kepada Syekh. Menurut Syekh bagaimana? Ini boleh makan tidak? Ini halal atau haram? Saya menjawab, kalau sudah ada Kiai Asrarun Ni'am, udah enggak perlu tanya Syekh lagi. Kenapa? Karena beliau sebagai Rais Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada beberapa hal dalam kehidupan, apalagi mengenai makanan halal atau haram, produk halal atau haram, enggak usah tanya kepada Syekh. Langsung lihat menurut Majelis Ulama Indonesia apa. Inilah Rais Fatwa Profesor Asrarun Ni'am. Bukan beliau sendiri yang memberikan fatwa. Ada majlis, ada beberapa lajnah, beberapa guru, beberapa ulama. Ketika ada sesuatu kejadian, mereka berdiskusi dan musyawarah. Ya, menurut syariat Islam, usulul fikih, menurut para ulama, baru mereka memberikan fatwa kepada kita, yaitu melalui Ustadzuna Kiai Profesor Asrarun Ni'am. Semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang sekali, Masya Allah, saya lihat jamaah Masjid Jami' Nurul Ikhwan luar biasa ini. Masya Allah, persiapan kehadiran jamaah luar biasa. Semoga istiqamah ya Rabbal Alamin, sampai meninggalkan dunia dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Singkat, saya menyampaikan 3 poin penting mengenai halal, memaknai halal, supaya kita mengerti. Saya sampaikan 3 poin, supaya bisa mengerti dan faham. Dan mudah-mudahan tidak lupa. 3 poin bukan hanya mengenai halal dan haram, untuk seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama, sebelum saya sampaikan 3 poin ini, halal artinya dibenarkan. Haram artinya dilarang. Itu menurut syariat Islam. Poin yang saya ingin sampaikan, yang pertama, kita sebagai hamba Allah. Kita semua sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, kita menerima sami'na wa ata'na sebagai hamba. Tanpa kita tahu, kok ini kenapa? Ini kenapa halal? Ini kenapa haram? Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Tanpa kita tanya, karena Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang mengatur segalanya.
kalimat yang sering kita baca di pagi hari, di sore hari. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Apa arti raditu billahi rabba? Aku ridha Allah sebagai Tuhan kami. Bukan itu saja. Kata ulama, raditu billahi rabba ay malikan wa mutasarrifa. Raditu billahi rabba artinya aku ridha bahwa Allah Tuhan kami. Aku ridha bahwa Allah yang memiliki segalanya. Dan aku ridha Allah yang mengatur semuanya. Berarti saya sebagai hamba sami'na wa ata'na. Tanpa kita tahu ini baik, ini benar, ini sah, ini halal, sudah ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima. Walaupun menurut mungkin akal, logika, kok ini enggak bisa, ini baik aja. Siapa yang tahu? Inti atau Allah? Allah yang Maha tahu. Karena itu coba lihat ayat yang terakhir suratul Baqarah, amanar rasulu, yang sering kita baca setiap malam ya sebelum tidur. Ketika Allah menurunkan ayat itu, dalam ayat walaupun ada sesuatu dalam diri, dalam pikiran dihitung, dihisab oleh Allah, itu memang berat. Itu berat. Kalau ada sesuatu dalam hati atau dalam pikiran, langsung dihisab oleh Allah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, ini berat. Kok sampai pikiran? Kata Rasulullah, sami'na wa ata'na aja. Kata sahabat, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung sebenarnya Allah tidak ingin membebankan kepada kita. Allah enggak mungkin membebankan sesuatu kepada kita. Langsung ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ingin membebankan kalian. Kalau ada sesuatu dalam diri tidak dihisab oleh Allah, kecuali kita baru berbuat. Tapi sebelumnya kenapa Allah perintah? Allah ingin kita sudah siap. Kalau Allah perintah, kita siap. Sami'na wa ata'na. Berarti poin pertama, apapun yang diperintahkan oleh Allah, halal, haram, sami'na wa ata'na. Yang kedua, yakin saudara, percaya bahawa semua perintah Allah itu baik bagi kita. Semua yang halal itu baik untuk tubuh kita, untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita. Kalau haram itu bahaya untuk kita, hati-hati. Walaupun tanpa diteliti, ini kenapa haram? Ingin tahu kenapa haram? Baik kita tahu maupun tidak tahu, sami'na wa ata'na. Karena Allah Maha tahu itu bahaya bagi kita, Allah yang mengharamkan. Kalau baik bagi kita, berarti kita langsung boleh makan karena halal. Saudara, ini saudara, halal atau haram khususnya mengenai makanan itu sangat penting sekali. Karena di masa ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Damai Indonesiaku yang selalu memilih tema yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Karena banyak di antara masyarakat yang tidak peduli asal makanannya enak, asal restorannya itu terkenal, udah makan saja. Tanpa kita perhatikan apakah ada sertifikat halal atau tidak. Karena itu sangat penting sekali kita memaknai halal dan haram. Yang ketiga yang terakhir saudara, kalau kita makan halal, itu mendorong kita, memotivasi badan kita untuk beramal saleh. Dan menjadikan doa kita mustajab. Singkat, banyak jamaah yang bertanya, saya selalu berdoa tapi belum diterima. Saya selalu berdoa belum berhasil. Selalu berdoa belum diijabah. Ingat, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya mustajab. Doakan saya supaya doa saya mustajab. Kata Rasulullah, kaidah untuk beliau dan untuk kita semua. Atib mat'amak, tujab da'watak. Hafalkan ini. Atib mat'amak, tujab da'watak. Carilah makan yang halal. Perbaikilah makananmu. Jadikan halal, maka diijabah oleh Allah doamu. Barakallahu fikum.
Baik, terima kasih Syekhuna yang kembali memberikan nasihat kepada kita. Ternyata perkara halal bukanlah perkara yang mudah. Ternyata terkabulnya doa kita tergantung apa yang kita konsumsi di dalam diri kita. Pemirsa, barangkali patut kita cermati bahwa saat ini kita hidup di era modern. Lahirlah sesuatu yang baru, lahirlah produk-produk baru yang ternyata juga diragukan tingkat kehalalannya. Lantas bagaimanakah kita menyikapi produk-produk atau hal-hal yang baru di dunia modern? Bagaimana kita meletakkan halal menurut pandangan dinullah Islam? Abi Amir Faisal akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.